YouTube AI slop detector incorrectly targets Kurzgesagt as other creature fear same fate. Sorry gue ketawa, ya Allah jahat banget gue. Tertawa di atas penderitaan orang, tapi lucu gitu. Soalnya kalau misalkan gue pikir-pikir selama beberapa puluh tahun gue jadi kreator gitu ya, ini selalu terjadi. Kalau misalnya ada masalah, YouTube itu bukan nambal pakai solusi, melainkan masalah baru gitu. Dan permasalahan moderation konten menggunakan AI sampai nyusahin kreator ini udah selalu terjadi selama berulang-ulang. Bahkan korbannya sekarang itu YouTuber legend kayak Kurzgesagt ini. Buat lu sebenarnya nggak tahu ini channel apaan? Ini channel basically kayak channel Kok Bisa Indonesia, cuman versi luar negeri. Ngebahas fenomena sains dan segala macam, tapi pakai video animasi kayak Why Humanity Will Never Leave the Solar System. Ya, dan masih banyak lagi. Ini konten yang benar-benar di-craft, dibuat sepenuh hati gitu ya sama mereka. Di tahun 2026 itu dikira AI slop sama YouTube. Dan yang lebih ironisnya lagi adalah mereka tahu kontennya jadi AI slop itu gara-gara kreatornya sendiri curhat langsung ke manajer YouTube-nya. Kok views gue mandet gini-gini aja ya? Waktu dicurhatin ke manajernya ya, manajer langsung ngecek secara sistem. Dia langsung tahu kayak, lah kok channel YouTube belum masuk AI slop. Dan kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kayak ini karena penting banget. Apalagi buat lu semua konten kreator, VTuber segala macem gitu ya. Lu udah sepenuh hati buat konten tapi bener-bener kagak yang naik-naik. Padahal kualitas konten lu itu udah bisa dibandingin sama yang lain, tapi kagak pernah dapat algoritma. Mungkin salah satu alasannya secara tidak sadar YouTube udah nandain channel lu sebagai AI slop. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Internasional bersama gue, your favorite Uncle Omre. Nah, gue gak bakal langsung ngebahas terkait permasalahannya Kurzgesagt yang sekarang ya, karena setahu gue itu Bang ini udah ngejelasin. Kentutnya waktu gue pengen bahas ini Bang ini udah bahas duluan gitu. Gue pengen bahas dulu alasan kenapa YouTube pada akhirnya bisa punya program untuk nge-terminate dan juga nurunin rekomendasi algoritma beberapa channel-channel yang diindikasi sebagai AI slop. Awal mulanya dari berita ini. Di awal tahun 2026 atau di akhir tahun 2025, over 20% of YouTube is now AI slop and they are making millions report. Ada data yang ngasih tahu kalau misalkan 20% konten YouTube sekarang itu AI slop. Dan mereka masih bisa dimonetisasi. Ini kalau misalnya sepengalaman gue gitu ya, kebetulan gue ngizinin anak gue buat nonton di hari Minggu doang gitu selama 3 jam. Dan waktu gue cek tontonan itu apa, emang mengkhawatirkan. Maksudnya tontonan anak-anak tuh kebanyakan sekarang udah AI slop semua, kagak yang digambar langsung gitu. Itu kan bener-bener bisa mempengaruhi bagaimana imajinasi dari si anak sendiri, ya nggak sih? Apalagi brain rot dan segala macem gitu. Dan data ini nggak cuma diberitain sama Dexerto doang, bahkan sampai ke The Guardians dengan judul berita More than 20% of video shown to new YouTube users are AI slop, study finds. Anjir ada studinya. Ada yang neliti. Low quality AI generated content is now saturating social media and generating about $170 million a year. Data shows. Jadi video-video brain rot yang lu lihat itu yang cuman lu mungkin mikirnya hiburan, kagak. Itu bisa menghasilkan revenue. Bisa sebesar ini angkanya ya. Dan bahkan berdasarkan study ya, berdasarkan penelitian-penelitian tertentu, orang kalau buka YouTube pertama kali 20% videonya itu katanya berisi AI slop berdasarkan kabar dari The Guardian. Nah, gara-gara ada data ini di bulan Januari sampai Februari 2026, YouTube lewat keterangan CEO-nya itu ngasih tahu rencana kalau misalnya mereka bakal ngancurin AI slop sendiri di platformnya. Lo bisa lihat dari Dexerto, YouTube CEO reveals plans to combat AI slop as creator rake in millions. Dari keterangan berita ini lu bakal tahu kalau misalnya CEO YouTube Om Neil udah bukan Susan Wujek-Wujek lagi. Om Neil itu sadar kalau AI slop benar-benar menghancurkan platformnya sendiri. Mungkin secara revenue YouTube bakal dapat penghasilan lebih gitu dari konten-konten AI slop, tapi kalau dalam jangka panjang ini bisa aja ngebuat orang-orang jadi males ngakses YouTube karena udah kebanyakan AI. Ya, dan ini pun dirasakan di beberapa platform yang lain. Makanya
YouTube udah mulai memperketat penggunaan video AI di platformnya sendiri. Ya, salah satu caranya agar AI slop itu tidak berkembang adalah dengan menggunakan sistem moderasi yang lebih ketat lagi. Jadi kalau misalkan video itu ketahuan berasal dari AI gitu ya, atau enggak secara style itu benar-benar absurd banget, nah langsung dikategorisasikan sebagai AI slop. Dan mungkin nggak cuma di take down doang, melainkan pelan-pelan itu di shadow ban channelnya. Viewsnya dikurangin lama-kelamaan kayak nyerah, terus habis itu ya udah berhenti dalam nge-YouTube. Nah permasalahannya, solusi ini ternyata makan korban. Korbannya siapa? Kurs Gezat. Lu lihat nih konten-kontennya, men, luar biasa bagus banget, dikira AI. Zempic, gila loh. Ini buat video sebulan sekali dan dikira AI sama YouTube. Kok bisa tahu sih Bang Ray? Ini keterangannya dari mana? Dari Kuzgezaknya sendiri. Lu bisa cek di tab komunitasnya, tapi dia pertama kali ngumumin setahu gua di Twitter. Bilangnya kayak gini, YouTube AI detection kick us in the face. Every character worst nightmare just happened to us. The YouTube algorithm actually block us. It starts slowly at first. Some videos start showing strange view fluctuation. Our second to last video did very badly. But this just happens sometimes. So we didn't think that much about it. Jadi awalnya itu kurs ya, gue nyebutnya kurs aja biar kagak yang balelol kalau misalnya ngomong ngeblepotin banget tuh namanya nih kurs Gezag ya. Pokoknya si kurs ini awalnya ngelihat nih ada beberapa videonya yang underperform. Awalnya kayak ya udahlah, mungkin emang pure orang-orang nggak pada pengen nonton videonya, tapi lama kelamaan ada patternnya. Kelihatan nih kalau misalnya videonya kok makin lama makin turun gitu loh. Nah, kecemasannya beliau sebenarnya lagi gua rasakan sekarang. Gue takut konten gue dikira AI, tapi bukan ngopi ya. Kalau ngopi dikira AI ini goblok banget moderation YouTube gitu loh, men. Masa yang kayak gini? Muka gue yang lokal banget dikira AI kan konyol ya. Bentar, channel gue yang keempat, Ray the Explorer. Gue punya 4 channel by the way, Ray buat trailer, Ray Resvoji, Ray Green Screen and Chill. Dan bentar guys, ada yang datang, wait. Guys, sorry guys, tadi ada paket. Dan yang terakhir, yang keempat nih, channel gua Ray the Explorer. Jadi RTE ya, buat semua yang nggak tahu, itu di YouTube udah pindah, nggak di channel Ray buat trailer lagi, tapi di Ray the Explorer. Nah di konten gue yang ini, gue biasanya fokus buat main shorts. Nah awal-awal kalau misalnya lu lihat ya, meskipun subscribernya cuma 600-an doang, kagak yang sampai ratusan ribu, tapi secara rasio views itu udah lumayan banget alhamdulillah gitu. 500, 700 ya, bahkan sampai ribuan nih, 1000. Ada yang bisa sampai 10.000. Jadi udah kayak 2-3 kali lipat. 5 hari yang lalu tiba-tiba viewsnya itu langsung turun drastis jadi cuma 73 doang. Ini 30. What is happening? Perasaan tiap kali gue konten biasanya bisa sampai 1000 ratusan. Ini kenapa tiba-tiba 70? Man, am I getting shadow ban? Please tell me this is not because AI slop ya. Soalnya, coy, ini bikin gua sedih banget loh, sumpah. Bikin kontennya nggak yang gampang loh. Nggak, saya kalau misalnya cek di Facebook ya, di Facebook itu masih baik-baik aja secara views, masih rata-rata sama 1000-an ya. Terus kalau misalnya cek di TikTok, man, makin di TikTok. Dar, gua nguploadnya di 3 guys, 3 media sosial. Di TikTok pun masih aman-aman aja, rata-rata 2000, 3000, bahkan yang 9000 ya. Emang konten-konten alam-alam kayak gini nggak terlalu banyak gitu, tapi turun drastis ke 70. YouTube yang nonton kayak, emang jelek konten lo. Ya bang. Sedih kan, sengaja gue bisa ikut memberantas AI slop lewat konten gue yang ini ya, walking and talking. Lanjut. But then our last video about super predators did extremely badly. It was our worst upload since 2013. But it did badly in a weird way. Almost every single metric was well above average. People click the video more often and watch it for longer. And the people who watch it on average love it. So it shouldn't have been
at the very least, an average upload, not the worst in over a decade. Dalam paragraf kedua ini, ya, akhirnya Course sadar kalau ada satu konten yang secara performa views luar biasa underperform banget, tapi secara metrik harusnya ini direkomendasiin di algoritma YouTube. Ya, ketika dilihat angkanya, ternyata audien itu bener-bener nonton sampai full. Berarti retensinya itu nggak yang jelek, iya nggak sih? Orang-orang tetap nontonin videonya. Cuman viewsnya masih hancur. So we quickly got in touch with YouTube. And they actually confirmed pretty quickly that something was going on. Nah ini nih. It turned out that YouTube's automatic AI detection tools wrongly think that our very much human-made videos are AI slop. So it started to choke our channel. Our contact at YouTube were amazingly helpful and transparent with us, and hopefully the bug is fixed for now. Oke. Ini paragraf paling penting. Setelah menganalisa ya Course terkait performa videonya, akhirnya dia langsung ngubungin pihak YouTube. Alhamdulillah punya manajer. Alhamdulillah punya orang-orang YouTube yang bisa dihubungin ya. Gue bisa apa? Apalagi kreator yang belum punya manajer YouTube. Dulu emang lu diraih buat trailer nggak punya manajer? Ada, alhamdulillah ya. Namanya Kak Kevin, dan beliau tuh benar-benar luar biasa. Amazing banget ya dalam nge-assist. Cuman kan sekarang konten gue udah bukan terkocak lagi. Ya, dan kalau nggak salah beliau udah naik pangkat juga, jadi udah kagak yang ngurusin soal manajer-manajer kayak gini. Terus gara-gara itu ya udah, gue jadi single fighter sendiri. Terus gue pun buat konten kedua kan, dan ketiga, dan keempat. Dan makin banyak gue buat konten, ya views gue makin lama makin tidak eligible untuk mendapatkan manajer. Kalau nggak salah tuh dapat manajer YouTube harus di 500 sampai 1 jutaan subscriber dah. Kalau di YouTube ya, di Indonesia khususnya. Kalau di luar negeri gue nggak tahu. Nah jadi akhirnya dihubungin tuh pihak YouTube sama Course. Dan waktu dihubungin, akhirnya pihak YouTube itu sadar kalau channel YouTube-nya masuk kategori AI slop. Ya, cuman kita harus kasih apresiasi yang besar buat YouTube kalau misalkan mereka nggak nutupin masalah ini. Mereka bener-bener ngasih tahu kalau misalkan ya channelnya Course bener-bener masuk ke filter AI slop. Nah, tapi keterangan ini menimbulkan kekhawatiran bagi kreator-kreator lain. Ya mungkin secara views juga mandet-mandet aja. Apalagi YouTuber legend yang dia tuh kalau misalkan upload nggak yang bisa sesering YouTuber sekarang gitu, yang udah punya tim dimana upload sehari bisa 4 kali sampai 5 kali gitu ya. Sedangkan beberapa kreator-kreator yang udah sepuh, udah jompo, kalau misalkan bikin video sebulan cuman sekali, terus algoritma kagak naik. Makanya kebanyakan dari mereka yang udah lama banget berkecimpung di dunia kreator sekarang udah punya bisnis-bisnis lain gitu. Kecuali gua. Ya lanjut. In principle, we're all for blocking AI slop from the platform. It really seems to have been a bad luck. Since we really love this video, we have taken it offline. We are updating and changing it a bit to make it worth watching a second time. We'll re-upload it in a few weeks, and hopefully this time the anti-AI tool will feel okay about it. If you have watched it before, it would help us a lot if you watch it a second time and all the way to the end for an algorithm boost. We'll keep you posted. Ya, jadi keputusan yang diambil sama Course adalah video yang dikira AI-nya kira di take down, terus kemudian bakal di-upload lagi dengan keterangan-keterangan tambahan dan juga ya hal-hal yang mereka bisa improve gitu biar seenggaknya berbeda dengan video sebelumnya. Dan Course bilang untuk nge-support dia gitu dengan cara nonton untuk kedua kalinya buat yang udah pernah nonton sekali, dan buat yang belum pernah nonton silahkan nonton. Dan keterangannya beliau itu rame banget ya. Meskipun gak yang terlalu rame, kalau misalnya di original postingannya cuma di 200.000 tayangan tanggal 31 Juli. Tapi setelah diberitain di tanggal 8 Agustus sama banyak banget media nasional yang biasanya ngeberitain soal kreator, ini makin rame lagi dibicarain. The Xerto YouTube system for shadow banning low quality AI content has mistakenly targeted creator Course Gezag. Ini juga beritanya udah lo lihat ya. Bahkan ya lo bisa cek sendiri di beberapa berita-berita yang lain. Jadi begitulah kira-kira drama AI moderation YouTube yang salah nangkep YouTuber, malah YouTuber legend. Baik lagi, ini pun bisa aja terjadi sama lu semua, meskipun jangan yang terlalu pede gitu ya. Kayak views lu nggak banyak, yang mungkin gara-gara
ditarik ESOP juga ya, belum tentu. Siapa tahu emang videonya emang kurang bagus gitu. Tapi apapun itu, kita doakan bareng-bareng semoga YouTube masih baik-baik saja ke depannya. Masih tetap bisa menjadi tumpuan kita mendapatkan berita-berita, kabar-kabar, konten-konten yang menarik dan worth watching ya secara kualitas. Jadi gua rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa gue undur diri. Sekian, sampai jumpa. Jangan lupa buat likes, please, biar makin banyak yang nonton Ngopi.